Kita beralih ke soal E. Ini ada teksnya, kita baca dulu ya. Garam barium sering ditambahkan ke dalam titrasi permanganat pada kondisi basa yang menghasilkan endapan BaMnO4. Larutan KMnO4 0,05 molar sebanyak 10 ml masing-masing ditempatkan dalam wadah X, Y, dan Z. Di dalam wadah ini akan terjadi reaksi yang berbeda. Pada wadah X dimasukkan sampel asam krotonat, ini rumusnya, basa berlebih dan garam barium nitrat berlebih. Reaksi dibiarkan selama 45 menit. Asam krotonat akan kehilangan 10 elektron selama bereaksi berlangsung. Kemudian ke dalam wadah X ditambahkan larutan KCN 0,012 molar sebanyak 8 ml sehingga terjadi reaksi ini reaksinya. Endapan BaMnO4 disaring dan dipisahkan. Filtrat yang mengandung kelebihan cyanida itu Cn-, dititrasi dengan larutan AgNO3 0,005 molar sehingga terbentuk endapan. Note, Cn- dan CnO- analog dengan ion halida, namun CnO- membentuk garam perak yang larut. Kemudian soal E ditanyakan, tentukan rumus kimia endapan yang dihasilkan ketika titrasi dihentikan. Titrasi itu kan tahap akhir ya ini ya. Filtrat, kemudian kelebihan cyanidanya dititrasi, Cn-nya dititrasi pakai AgNO3. Nah, kalau berdasarkan penjelasan di note ini, catatan ini, Cn- sama CnO- itu mirip kayak ion halida ketika bereaksi sama perak. Peraknya dari AgNO3 ya. Tapi di sini ada keterangan CnO- membentuk garam perak yang larut. Berarti yang endapan siapa? Ya Cn- kan? Berarti rumus kimia endapan yang dihasilkan tentunya adalah AgCN. Nah, sekarang kita baca soal yang F. Tentukan massa dalam miligram masanya asam krotonat dalam sampel jika volume larutan AgNO3 yang dibutuhkan adalah 4,8 ml untuk mencapai titik akhir. Oke, mari kita lihat lagi proses yang terjadi ya. Ini kita menggunakan wadah X, isinya KMnO4 0,05 molar sebanyak 10 ml. Oke, berarti tahap pertama ini kita mereaksikan antara KMnO4 dan asam krotonat ya. Pertama, di sini dibilang dulu asam krotonat selama reaksi akan kehilangan 10 elektron. Kita tulis dulu ya yang diketahui tentang KMnO4 dan asam krotonat ya. KMnO4 di sini jumlahnya adalah 0,05 ml sebanyak 0,05 molar sebanyak 10 ml. Berarti ini 0,05 molar sebanyak 10 ml. Berarti mol KMnO4 awal itu adalah 0,05 kali 10 ml, dia adalah 0,5 milimol, begitu. Nah, sedangkan untuk asam krotonat sendiri, dia tidak diketahui berapa molnya. Tapi kita dicari, ujung-ujungnya nanti mencari miligram, berarti massa ya. Asalkan tahu molnya, kita nanti akan bisa menghitung massanya. Kita misalkan aja, molnya asam krotonat itu adalah gitu aja ya, biar enak. Nah, jadi di sini kita awalnya punya mol KMnO4 mula-mula. Kemudian kita punya pemisalan mol asam krotonat. Nanti akan terjadi reaksi. Reaksinya yang pertama adalah asam krotonat melepas 10 elektron. Berarti ini asam krotonat akan melepas 10 elektron. Sedangkan kalau KMnO4 ini nggak diketahui reaksinya ya. Tapi nanti harusnya ada sih reaksinya. Cuman kita bahas dulu yang asam krotonat. Kan tadi kita misalkan molnya asam krotonat itu A. Berarti kalau dia menghasilkan 10 elektron, maka elektron yang akan dihasilkan adalah 10 kali lipatnya asam krotonat, yaitu mol elektronnya sama dengan 10A begini. Nah, selanjutnya kita akan bahas KMnO4-nya. Kan di sini kan yang bereaksi semua asam krotonat, KMnO4-nya ada berlebihnya kan. Kita harus tahu dulu nih berapa
Ya, atau bagaimana reaksi yang terjadi. Di sini kan KMNO4-nya diperlakukan pada suasana basa berlebih. Berarti kalau suasana basa berlebih, ini nanti reaksinya MnO4- itu akan ditambah dengan basa, dia akan menghasilkan, oh ya, ini reduksi ya, ditambah elektron juga, dia akan menghasilkan MnO2 tambah H2O biasanya. Cuman nggak penting sih H2O nya berapa, jadi kita lebih mementingkan elektronnya saja. MnO4- ini dari KMNO4, dia biloxnya plus 7, MnO2. Kalau dalam suasana basa ya, MnO4 ini biasanya akan menjadi MnO2. Kalau suasana asam biasanya menjadi Mn2+. Nah, kalau MnO2 ini jelas biloxnya adalah plus 4. Ini jadi awalnya plus 7 menjadi plus 4, sehingga MnO4- ini dia akan menangkap elektron sebanyak 3. Begini ya teman-teman ya. Biar enak nih H2O nya kita hapus saja ya. Yang penting adalah MnO4- sama MnO2. MnO4- nya mula-mula adalah 0,5. Jadi kita kasih mula-mula bereaksi sisa ya. Mula-mulanya 0,5 milimol. Kemudian elektronnya mula-mula adalah yang ini nih, 10A. Karena di sini yang bereaksi semua adalah asam protonat, berarti yang jadi pembatasnya adalah si elektron yang dari asam protonat tadi. Berarti ini ketika bereaksi berkurang 10A, sedangkan MnO4- dia akan berkurang sebanyak 1/3 kali 10A. Kenapa 1/3? Karena di sini koefisien MnO4- nya 1, koefisien elektronnya 3, berarti 1/3. Gitu ya perbandingannya ya. Tinggal ini ditotalkan, dia akan ketemu sisanya. MnO4 sisanya adalah 0,5 minus 10A per 3 milimol. Elektronnya habis. Begitupun dengan asam protonatnya juga habis. Ini reaksi 1 sudah. Sekarang kita akan lanjutkan reaksi 2. Reaksi kedua kan sudah ditulis ya ininya ya, reaksi antara MnO4- sisa dengan CN- dan CN- gitu ya. CN- itu asal dari KCN ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau nulis apa yang diketahui, kalau MnO4- sisa kan molnya itu akan sama dengan yang ini, 0,5 minus 10A per 3, satuannya milimol. Nah, kalau CN- ini kan diketahuinya adalah konsentrasi 0,012 molar dan juga volumenya 8 ml. Ini kalau kita mau menghitung molnya, mol CN- awal itu adalah 0,012 dikali 8. Ini sama dengan 0,096 milimol. Nah ini ya, kita udah dapet ya jumlah mol masing-masing zat yang akan kita reaksikan. Nah sekarang reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah yang sesuai yang ada di soal ini, reaksi antara MnO4- sama CN-. Di sini kita tulis dulu saja reaksinya. Kita analisa mula-mula bereaksi sisanya. Untuk zat lain kita nggak usah pedulikan, kita hanya pedulikan MnO4- sama CN-nya. Mula-mula MnO4-nya pakai yang ini ya. Kita tulis dulu saja mol mula-mula MnO4- yaitu adalah 0,5 minus 10A per 3. Sedangkan CN-nya mula-mulanya ini udah kita hitung ya, 0,096. Nah, di sini yang habis duluan atau yang habis bereaksi itu adalah MnO4-nya. Dari mana tahu? Karena di sini ada tulisan nih, kelebihan sianida nanti dititrasi lagi. Berarti kan artinya sianidanya berlebih, CN-nya berlebih. Berarti di sini berkurang sebanyak, sesuai jumlahnya berkurang 0,5 minus 10A per 3.
Berarti untuk Cn minus dia akan berkurang 1/2 kali 0,5 min 10A/3. Dari mana nih 1/2? 1/2 itu perbandingan koefisien. Cn minusnya 1 koefisiennya, sama 4 minusnya koefisiennya 2, makanya 1/2. Nah, kemudian tinggal kita totalkan, nih nanti akan ketemu sisanya setelah bereaksi. Yang mana 4-nya habis, 0. Nah, Cn minusnya ini berarti akan menjadi 0,096 dikurangi setengah 0,5 minus 10A/3. Kita sederhanakan dulu saja. Ini 0,096 tetap, ini setengahnya kita kalikan yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi minus setengah kali 0,5 jadinya minus 0,25 minus setengah kali ini jadinya plus 5A/3. Nah, ini kan lebih enak nih. 0,096 dikurangi 0,25. Hasilnya adalah minus 0,154 ditambah 5A/3. Ini adalah mol Cn- yang tersisa dari reaksi 2. Kemudian proses selanjutnya adalah endapan BaMNO4 disaring dan dipisahkan. Filtrat yang mengandung kelebihan sianida dititrasi dengan AgNO3. Oke, berarti tahap ketiga adalah titrasi ya. Tulis saja di sini. Titrasi Cn- sisa oleh AgNO3 atau Ag+ gitu. Berarti tinggal kita tulis saja reaksi yang terjadi kan pasti adalah Ag+ ditambah Cn- menjadi AgCN, di mana yang ini AgCN ini adalah endapan yang tadi ditanyakan di poin E. Nah, kalau reaksinya itu pakai titrasi, ini artinya mol zat yang bereaksi, reaktan-reaktannya itu sama-sama habis. Berarti kan Cn- tadi kita punya nih sisanya segini. Kita tulis saja di sini minus 0,154 ditambah 5A/3. Ag plusnya atau AgNO3-nya belum kita hitung ya tadi ya. AgNO3-nya molaritasnya segini. Kemudian volumenya ini. Oke, kita hitung dulu aja molnya Ag+. 0,005 molar sama 4,8 ml. Ini kalau mau kita hitung maka molnya Ag+ atau AgNO3 itu akan sama dengan 0,005 dikali 4,8. Hasilnya adalah 0,024. Kita tulis ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini nih. Molnya adalah 0,024. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kalau titrasi, perbandingan mol itu pasti akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Ini karena koefisien Ag+ 1, Cn- 1, maka molnya sama nih. Berarti 0,024 akan sama dengan minus 0,154 ditambah 5A/3. Tinggal pindah ruas jadinya 0,024 ditambah 0,154 berarti adalah 4 tambah 4, 8, 2 tambah 5, 7, 1, 0,178, 5A/3. Dari sini kita bisa dapatkan A sama dengan, A-nya kita peroleh sebesar 0,1068 milimol. Nah, A ini tadi itu kan adalah mol dari asam krotonat. Yang ditanyakan di soal F itu adalah massa asam krotonat. Nah, ya sudah. Ini tahap terakhir nih. Mencari massa asam krotonat. Kalau mau mencari massa berarti kan tinggal pakai rumus mol dikali mr gitu kan. Molnya kan kita udah dapat 0,1068 ya. Masukkan ke N jadinya 0,1068 dikali
MR. Nah, MR-nya asam protonat ini berapa? Kita lihat. Nah, di sini kan ada rumus kimianya nih. Kita hitung di sini aja ya. MR asam protonat. Ini C-nya dia punya 1, 2, 3, 4. Berarti 4C. 4 kali 12. Karena RC-nya 12. Ditambah H-nya ada 3, 4, 5, 6. H-nya ada 6. Berarti 6 kali 1 tambah O-nya ada 2. Berarti 2 kali 16. Ini kalau kita hitung, MR-nya asam protonat itu sama dengan 86 mg per milimol. Atau gram per mol juga boleh. Nah ini MR-nya 86 ya. Tinggal kita masukkan ke sini, rumus mencari massa. Sehingga massa asam protonat kita bisa dapatkan sebesar 9,1848. Satuannya miligram. Nah, ini adalah jawaban poin F. Massa asam protonat dalam sampel adalah 9,1848.